Hai, aku Uma Ruseno, jumpa lagi di Roeceh, Ruang Ngoceh Uma Ruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua diberikan kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tanam pohon ini di depan rumah dan rezeki akan mendatangimu bagai air yang mengalir. Sebagian orang Kejawen mempercayai bahwa ada beberapa jenis tanaman yang baik untuk ditanam di depan rumah dan beberapa jenis tanaman yang buruk untuk ditanam di depan rumah. Dan pada video Roeceh kali ini, kita akan fokus membahas tanaman-tanaman yang baik untuk ditanam di depan rumah. Orang Kejawen mempercayai bahwa dengan menanam tanaman-tanaman jenis ini dapat membawa keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan bagi penghuni rumahnya. Selain membawa kebaikan, ada juga tanaman-tanaman yang dipercaya sebagai penolak bala. Apa saja ya jenis tanaman-tanaman itu? Penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, bantu channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Yuk langsung saja kita mulai. Mari kita mulai. Yang pertama, tanaman pembawa rezeki. Nah, coba deh kalian cek di depan rumahmu, apakah kalian menanam tanaman-tanaman jenis ini? Tanaman jenis ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki bagi penghuni rumahnya. Tanaman ini adalah kuping gajah. Kuping gajah ini memiliki daun yang lebar berbentuk hati. Konon dikatakan semakin lebat daun kuping gajah ini, maka akan semakin banyak rezeki yang datang ke rumahmu. Lalu ada bunga wijaya kusuma. Orang Jawa mengenal wijaya kusuma sebagai bunga ratu malam atau juga sebagai bunga kejayaan. Selain bentuknya yang sangat cantik, bunga wijaya ini juga memiliki aroma yang sangat wangi loh. Bunga wijaya kusuma juga termasuk tanaman yang langka dan unik. Disebut unik karena tanaman ini hanya berbunga beberapa jam saja dan di waktu malam. Biasanya dimulai pada pukul 11 malam dan kemudian kembali layu pada pukul 2 dini hari. Dan karena hanya mekar beberapa jam saja, maka ada mitos yang mengatakan bahwa siapapun yang melihat bunga wijaya kusuma mekar di malam hari, pertanda akan mendapatkan keberuntungan. Konon diceritakan kalau bunga wijaya kusuma ini erat kaitannya dengan raja-raja dari kerajaan Majapahit. Konon dikisahkan seorang calon raja haruslah memetik bunga wijaya kusuma sebagai lambang kejayaan kerajaannya di masa yang akan datang. Dan mitos itu masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa hingga saat ini loh. Siapapun yang berhasil memiliki dan merawat tanaman itu hingga tumbuh dan berbunga, maka keluarganya akan mendapatkan kejayaan dan keberuntungan. Wow. Nah, selain tanaman kuping gajah dan wijaya kusuma, ada lagi loh tanaman yang dipercaya sebagai pembawa rezeki, yaitu bunga mawar. Siapa sih yang tidak suka bunga mawar? Bunga ini adalah simbol cinta dan kasih sayang. Bentuknya yang cantik dan aromanya yang wangi membuat bunga ini disukai oleh semua orang. Bunga mawar dipercaya memiliki energi positif yang baik untuk ditanam di depan rumah. Lalu setelah bunga mawar ada pohon pinang merah. Pohon ini tumbuh di tanah yang lembab dan basah. Meski pohon ini dapat juga ditanam di tanah yang lempung dan berpasir. Dan pohon pinang merah ini dipercaya dapat mendatangkan rezeki bila ditanam di depan rumah. Bukan hanya orang Kejawen yang mempercayai hal ini loh, namun Feng Shui Cina juga meyakini hal serupa. Pohon pinang merah ini tidak hanya bisa mendatangkan rezeki ke dalam rumahmu loh, namun pohon pinang merah ini dipercaya juga dapat menjaga seluruh penghuni rumahmu dari teluh dan guna-guna.
Yang kedua, tanaman yang dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman. Setiap keluarga pasti mengharapkan rumah tangganya bahagia dan tentram kan? Nah, beberapa jenis tanaman ini dipercaya dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi seluruh penghuni rumahnya. Tanaman tersebut adalah bunga sedap malam. Meskipun bunga sedap malam hanya mekar di malam hari, namun energi dari bunga ini dapat mendatangkan kebahagiaan bagi penghuni rumah. Lalu ada bunga matahari. Bagi kalian yang mengharapkan kebahagiaan, kalian bisa menanam bunga matahari di depan rumah kalian. Karena bunga yang cantik dengan warna kuning mencolok ini dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan loh. Nah, kemudian ada pohon sawo kecik. Konon, pohon sawo kecik ini dapat membuat penghuni rumahnya menjadi terhormat dan disegani di masyarakat. Dan yang ketiga, atau yang terakhir ya, tanaman ini dipercaya sebagai penolak bala. Tidak hanya sebagai penolak bala, namun tanaman-tanaman jenis ini dipercaya juga dapat menangkal guna-guna, santet, ilmu hitam, sihir, pelet, dan teluh. Tanaman-tanaman tersebut adalah pohon kenanga. Meski bunga kenanga ini erat kaitannya dengan kematian, namun pohon kenanga ini dipercaya dapat menangkal sihir atau guna-guna yang dikirim orang jahat ke rumahmu loh. Ada juga pohon kelor. Pohon kelor juga dipercaya dapat menangkal teluh, sihir, guna-guna, dan santet. Lalu ada pohon talas besar. Sebagian orang Jawa masih meyakini bahwa dengan menanam pohon talas besar di 4 penjuru rumah dapat menjaga rumah dari pencuri dan niat jahat manusia. Nah, dan untuk mengusir roh halus yang jahat masuk ke dalam rumahmu, kamu bisa menanam pohon jahe rimpang. Karena konon diceritakan pohon jahe rimpang tidak disukai oleh roh halus yang jahat. Nah, bagaimana dengan penjelasanku tadi? Adakah tanaman-tanaman yang tadi kusebutkan sudah ditanam di depan pekarangan rumahmu? Tapi meski kamu sudah menanam tanaman-tanaman tadi di depan rumahmu, bukan berarti kamu tidak perlu bekerja loh. Bukan begitu konsepnya. Orang kejawen mempercayai bahwa ada energi baik dan energi jahat di alam ini yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Orang kejawen memiliki hitungan sendiri dalam membaca alam, begitu pula dalam menempatkan posisi tanaman di pekarangan rumah. Ada jenis tanaman yang dianjurkan untuk ditanam di depan rumah dan ada juga jenis tanaman yang dilarang untuk ditanam di depan rumah. Nah, tanaman yang dianjurkan untuk ditanam di depan rumah itu berfungsi untuk menyeimbangkan energi buruk yang ada di dalam diri kita dan yang ada di dalam rumah kita. Karena energi buruk dapat membuat penghuni rumah menjadi mudah lelah, badan menjadi lemas, gampang marah, dan membuat malas untuk bekerja. Sementara tanaman yang dianggap baik untuk ditanam di depan rumah memiliki energi positif yang dapat membuat penghuni rumah selalu merasa segar, tidak mudah lelah, bersemangat, sehingga rajin untuk bekerja. Bukankah ada peribahasa yang berbunyi rajin pangkal kaya dan malas pangkal miskin? Dengan penjelasanku tadi, semoga tidak ada orang yang salah paham menafsirkan keyakinan orang kejawen ya. Orang kejawen sangat meyakini bahwa hanya Sang Hyang Manunggal Gusti yang Maha Kaya yang dapat memberikan rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi bukan tanaman yang memberikan rezeki, tanaman hanya berfungsi sebagai penyeimbang energi seperti yang sudah tadi aku jelaskan. Dan kalian boleh percaya atau tidak, itu semua kembali ke diri masing-masing saja ya. Aku di sini hanya sekedar menyampaikan informasi tentang kebiasaan ataupun kepercayaan yang diyakini oleh nenek moyang kita. Silahkan kalian ambil informasi yang positifnya dan silahkan kalian tinggalkan informasi yang kalian anggap negatif. Namun kuharap informasi ini jangan sampai menimbulkan perdebatan ya. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua dan membawa kita semua pada akhir yang baik atau husnul khotimah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sekali lagi aku minta kepada kalian bantu channel ini agar dapat berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Aku Umaruseno, sampai jumpa di video receh selanjutnya.
Salam receh.